Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Quran Surah At-Taubah ayat 122. Pada pertemuan kali ini ada 5 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah gambaran umum Quran Surah At-Taubah ayat 122. Kemudian yang kedua ada Quran Surah At-Taubah ayat 122. Yang ketiga ada tafsir Quran Surah At-Taubah ayat 122. Yang keempat kandungan Surah At-Taubah ayat 122. Dan yang terakhir yang kelima adalah nilai-nilai pendidikan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada pokok bahasan pertama, yaitu gambaran umum tentang Quran Surah At-Taubah ayat 122. Surah At-Taubah merupakan surah ke-9 dalam Al-Quran, dalam kitab suci, dan terdiri dari 129 ayat. Surah At-Taubah termasuk dalam urutan surah Madaniyah, yaitu surah yang turun di kota Madinah. Nama At-Taubah sendiri berarti pengampunan. Namun surah ini sering juga dikenal dengan barak, yang berarti berlepas diri. Pada ayat ke-122, Allah Subhanahu wa taala menekankan pentingnya untuk menuntut ilmu meskipun ada kewajiban untuk berperang di jalan Allah. Ayat ini mengingatkan bahwa tidak semua orang harus berangkat ke medan perang, tetapi sebagian dari umat Islam perlu untuk menetap dan fokus, khususnya untuk belajar ilmu agama. Kita masuk pada pokok pembahasan kedua, yaitu surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. فَلَمَّا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا عَلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Yang artinya, tidak sepatutnya kaum mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya setelah mereka kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu tafsir Quran Surah At-Taubah ayat 122. Tafsir yang pertama adalah tidak semuanya harus pergi ke medan perang. Secara khusus ayat ini merupakan syariat atau ekspedisi perang dari yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Pada zaman itu, jika ada perintah untuk menetap, artinya adalah untuk belajar ilmu agama kepada Rasulullah SAW. Kemudian tafsir yang kedua adalah tafsir fitin. Quran Surah At-Taubah ayat 122 menjelaskan bahwa betapa pentingnya untuk menuntut ilmu agama atau tafsir fitin. Apabila terjadi perang atau jihad yang sifatnya fardu kifayah, maka harus ada beberapa golongan yang tetap tinggal untuk belajar ilmu agama. Kemudian tafsir yang ketiga adalah misi dakwah dan tarbiyah. Maksud dari tafsir fitin tadi atau orang-orang yang belajar ilmu agama tadi, misinya adalah misi dakwah dan tarbiyah. Yang artinya di sini orang-orang yang belajar ilmu agama tadi, mereka akan menyampaikan apa yang sudah mereka dapatkan kepada orang-orang yang nantinya kembali dari berjihad. Maka ini disebut dengan misi dakwah dan tarbiyah. Kemudian kita masuk pada pokok pembahasan keempat, yaitu kandungan Quran Surah At-Taubah ayat 122. Di antaranya, yang pertama adalah tidak semua kaum muslim pergi ke medan perang, karena hal itu hanya akan membuat banyak kebaikan akan luput. Dalam keadaan diwajibkan berjihad, mesti ada kaum yang menetap. Kemudian yang kedua adalah hendaklah ada yang mempelajari ilmu agama, tidak semua turun untuk pergi berjihad. Kemudian yang ketiga, mempelajari ilmu agama itu penting, tujuannya untuk mengajarkan yang lain setelah mereka kembali atau pulang dari jihad. Kemudian yang keempat adalah ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu agama, karena mesti ada orang yang mendalami ilmu agama, walau berjihad itu baik. Kemudian yang kelima, seorang alim atau seorang yang berilmu tidak hanya mencukupkan dirinya sendiri atau tidak mau mendakwahkan ilmunya yang sudah ada. Penting untuk berdakwah dengan hikmah dan memberi nasihat dengan cara yang baik. Kemudian yang keenam, belajar agama yang nantinya akan didakwahkan punya manfaat yang luas untuk maslahat orang banyak. Setiap yang belajar hendaklah meniatkan belajarnya untuk memberi manfaat kepada orang lain.
Kemudian kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yang kelima, yaitu tentang nilai-nilai pendidikan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada nilai-nilai pendidikan dalam Quran Surah At-Taubah, yaitu diantaranya yaitu kewajiban menuntut ilmu, kemudian pembagian tugas dan peran dalam umat, kemudian yang ketiga ada tanggung jawab menyebarkan ilmu, yang keempat pentingnya kedalaman ilmu pengetahuan. Nah, berikutnya adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai seorang guru mengajarkan kepada peserta didik untuk mengajarkan prioritas dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita sebagai guru bagaimana kita mendidik seorang peserta didik untuk dapat berperan dalam masyarakat. Kemudian aplikasi yang ketiga adalah mendorong peserta didik untuk mengembangkan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir adalah kita sebagai guru dapat memberikan pemahaman atau mendorong peserta didik dalam kedalaman ilmu, khususnya ilmu agama. Itulah pembahasan kita tentang Quran Surah At-Taubah ayat 122. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.